Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya Kak Melani. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang integrasi CCU dan juga ILT. Nah, Kak Melani tuh sebagai tentor mata pelajaran apa? Dan juga muridnya itu siapa aja sih Kak? Terus jenjang sekolahnya apa aja? Dan di sistematika bimbelnya itu seperti apa? Baik, terima kasih karena Kak Farah sudah menunjuk saya sebagai narasumbernya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farah. Saya ini tentor yang masih pemula ya. Jadi saya mengajar bahasa Inggris di tahun 2022 Desember akhir sampai sekarang. Jadi kurang lebih berjalan 7 bulan ya. Terus untuk siswanya saya itu mengambil di lingkup TK dan SD. Dan itu juga di sekitar rumah saya. Kebanyakan juga tetangga-tetangga saya. Saya mengajar bahasa Inggris masih dalam keterampilan dasar yang ada di buku pendamping atau buku panduan mereka. Kalau intensitas pertemuannya berapa kali dalam satu minggu? Intensitas les saya biasanya tuh 3 kali pertemuan. Kalau mendekati ujian bisa sampai 4 kali dalam satu minggu. Biasanya kalau mengajar Anda menggunakan metode apa? Yang saya gunakan itu 2 metode. Yang pertama TPR atau Total Physical Response. Terus contohnya ada storytelling dan bermain peran. Terus yang kedua metode GTM. Nah, GTM itu Grammar Translation Method. Jadi saya itu sering menggunakan metode itu karena biar mudah dipahami oleh siswa TK dan juga SD. Menurut Anda, sebagai tentor yang mengajar bahasa Inggris, apa sih definisi dari CCU dan berikan contohnya? Menurut saya, CCU itu Cross Cultural Understanding yang merupakan cara untuk memahami perbedaan budaya di berbagai negara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya itu seperti bagaimana gaya komunikasi orang Indonesia dan Rusia atau orang Jawa dan Melayu. Menurut Anda, dari pengertian yang sudah Anda jelaskan tadi, apa sih pentingnya CCU untuk dipelajari? Menurut saya sangat penting ya CCU untuk dipelajari karena ini tuh sebagai pembelajar bahasa yang nantinya pasti akan berkecimpung di dunia kerja yang sangat multikultural tentunya ya, harus memiliki bekal pengetahuan atau pemahaman yang cukup untuk bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kerjanya itu. Kalau menurut Anda, seorang pembelajar bahasa itu harus memiliki pemahaman lintas budaya atau enggak? Menurut saya ya, karena pemahaman lintas budaya membuat Anda atau mereka-mereka itu biar mudah memahami budaya lain dan membuat kita memahami budaya tersebut secara lebih objektif. Melalui pembelajaran tentang budaya yang berbeda, hambatan tersebut akan terkikis dan memungkinkan Anda menciptakan relasi yang lebih akrab dan percakapan yang lebih baik. Selain itu juga dapat menghindari terjadinya geger budaya karena perbedaan budaya akan selalu muncul baik dalam komunikasi, pelayanan, atau hubungan antar manusia. Melihat pengalaman Anda yang tergolong masih pemula, apa yang Anda itu menghadapi young learner. Jadi apakah perlu adanya muatan CCU pada young learner? Menurut saya, CCU itu kan cara untuk memahami perbedaan budaya luar yang berbeda dengan budaya kita. Bagi young learners seperti saya itu sangat penting karena memberikan stimulasi sejak masa anak-anak akan memudahkan kita untuk mengasah otaknya saat mereka sudah di level selanjutnya. Maksudnya, mereka akan paham, oh budaya luar itu seperti ini dan budaya saya itu seperti ini. Dan secara langsung mereka akan mudah untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada sehingga akan muncul rasa toleransi dan adaptasi. Menurut Anda, sebagai pengajar bahasa Inggris, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar bahasa Inggris? Menurut pengalaman saya tentor yang tergolong masih pemula dan siswa saya juga masih bersekolah di TK dan SD. Yang saya hadapi sebagai young learner ini adalah harus mengesampingkan grammar dan menekankan pada vocabulary yang mereka punya. Ada beberapa cara yang dapat saya lakukan. Yang pertama, sering menggunakan bahasa sehari-hari untuk mengobrol santai dengan siswa saya. Terus yang kedua ada memancing dengan gambar atau edukasi atau peraga lainnya yang berwarna dan menarik.
Terus selain itu membangun rasa percaya diri terhadap anak juga penting agar tidak salah atau takut untuk mencoba memproduksi kata-kata yang dalam bahasa Inggris. Terus yang terakhir manfaatkan teknologi. Jadi biasanya tuh saya menggunakan YouTube atau aplikasi lainnya untuk stimulasi video yang baik. Jadi siswa saya itu mudah mengingat atau memahami kosakata. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan anggapan bahwa mempelajari bahasa baru akan secara tidak langsung Anda juga mempelajari budaya tersebut? Saya setuju ya, karena seseorang yang berasal dari Indonesia pasti mempelajari bahasa Inggris juga. Jadi secara tidak langsung dia mempelajari budaya Inggris seperti cara mengutamakan permintaan atau tawaran yang baik dan sopan. Terus cara bersikap, kata-kata yang tidak pantas di negara tersebut dan lain sebagainya yang lama-kelamaan terserap dalam jiwa. Menurut Anda, sebagai tentor, apa sih pentingnya mengenalkan budaya asing pada siswa? Menurut saya penting karena budaya asing itu harus dikenal kepada siswa termasuk TK dan SD untuk menggali lebih dalam potensi bahasa mereka dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan penting juga untuk keberhasilan berkomunikasi dan berinteraksi dalam bahasa Inggris. Itu tadi beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. Nah, ini saya dapat titipan pertanyaan dari ibu dosen saya yang akan saya tanyakan juga kepada Anda. Ada kurang lebih sekitar 9 pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana saudara mengintegrasikan aspek lintas budaya ke dalam kurikulum atau rencana pembelajaran bahasa Inggris? Karena saya menghadapi siswa TK dan SD, jadi pada awal pembelajaran atau pertemuan yang pertama, saya memberikan sedikit wawasan-wawasan yang berkonteks lintas budaya. Jadi saya memberikan muatan lintas budaya yang tidak terlalu memberatkan siswa saya karena mereka belum sepenuhnya memahami tentang hal-hal yang berkenaan dengan lintas budaya tersebut. Apa aja strategi atau pendekatan yang saudara lakukan untuk memfasilitasi pemahaman lintas budaya dalam kelas bahasa Inggris? Strategi yang saya gunakan untuk memfasilitasi siswa saya dalam pemahaman lintas budaya, saya biasanya menggunakan metode cerita atau ceramah-ceramah di sela-sela menyampaikan materi. Untuk contoh sederhananya, bisa menayangkan video melalui YouTube agar siswa saya lebih mudah memahami. Selanjutnya, bagaimana saudara memastikan bahwa siswa-siswa benar-benar memahami dan menghargai keberagaman budaya melalui pembelajaran bahasa Inggris? Biasanya saya melakukan pengecekan pemahaman siswa tersebut melalui pertanyaan atau mengulas kembali materi yang saya ajarkan, dan kebanyakan dari mereka tertarik dengan materi lintas budaya yang saya berikan. Kadang juga mereka menanyakan ulang atau memberikan pertanyaan yang lebih detail sehingga butuh penjelasan saya yang lebih dalam. Terus saya juga menekankan bahwa memang budaya kita dan budaya luar itu memang berbeda. Dan saya mengingatkan kepada mereka bahwa mereka juga harus bisa menghargai perbedaan yang ada dan harus memiliki sikap saling menghormati. Bagaimana saudara mengajarkan tentang perbedaan budaya yang sensitif atau kontroversial dalam kelas bahasa Inggris? Dengan memahami budaya asing dalam belajar bahasa Inggris akan meningkatkan perspektif siswa dalam melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat ataupun dirasakan. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi budaya, contohnya dengan buku teks menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk mengenalkan literasi budaya kepada siswa. Atau dengan memberikan pengertian kepada siswa, contohnya itu kasus meminum minuman beralkohol, guru bisa memberikan pengertian dengan ngomong, itu hal yang sudah lazim ya adik-adik, karena mayoritas orang di sana atau di negara luar itu non-muslim, dan di sana juga tidak ada hukum negara khusus yang melarang hal tersebut. Beda dengan negara kita yang mayoritasnya itu muslim, dan di sini juga udah ada hukum yang melarang minuman-minuman beralkohol. Apakah ada tantangan khusus yang saudara hadapi dalam mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Bagaimana saudara mengatasinya? Mengenai tantangan khusus saya belum menemukan, karena lingkup siswa saya adalah young learners atau
masih TK dan SD. Jadi siswa saya biasanya hanya sekitar 5-10 orang dalam satu kelas saja. Biasanya paling kesulitan dalam merangkai kata agar siswa bisa paham dengan hal-hal yang baru bagi mereka, dan cukup kesulitan dalam pemilihan kata sederhana agar mereka bisa paham. Cara mengatasinya dengan cara memperbanyak membaca atau aktivitas literasi, dan harus selalu update tentang informasi terbaru dan informasi yang benar pastinya. Lalu bagaimana saudara mengevaluasi kemajuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Saya biasanya menggunakan metode tanya jawab yang sederhana saja. Kalau mengaplikasikan mungkin mereka belum bisa ya, karena masih terlalu sulit untuk mereka. Apakah saudara memiliki contoh kegiatan atau proyek yang telah saudara lakukan untuk mengembangkan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Mohon dijelaskan salah satu contohnya. Kalau proyek atau kegiatan yang spesifik belum ada, karena saya hanya mengajar bimbel, dan kebanyakan pemahaman lintas budaya yang saya berikan hanya di sela-sela materi atau di saat ada materi yang berhubungan dengan konteks budaya luar. Saya jelaskan sedikit mengenai budaya luar tersebut. Bagaimana saudara mengatasi ketidakpahaman atau konflik budaya yang mungkin muncul di kelas bahasa Inggris? Biasanya saya melakukan beberapa hal, yaitu komunikasi yang benar dan artikulasi kata yang benar agar pemahaman dapat dicapai siswa saya dengan maksimal. Terus saya juga memastikan kalau siswa saya mendengar penjelasan saya dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan sudut pandang. Menekankan pada siswa kalau perbedaan itu pasti ada, dan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada tersebut. Apa saran atau rekomendasi saudara bagi guru bahasa Inggris lainnya yang ingin mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran mereka? Kalau saran bagi para guru, menurut saya rasanya masih kurang tepat untuk memberikan saran, karena saya masih butuh belajar dan evaluasi diri. Namun saya juga sudah menemukan dan saya evaluasi beberapa hal. Jadi saran saya bagi para guru hanya ada 3 saja. Yang pertama, jangan lelah untuk menjadi guru yang penyabar. Kedua, perbanyak literasi dan memperkaya informasi atau up to date dengan bahasa gaulnya. Terus yang terakhir, harus bisa melatih siswa untuk mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan segala perbedaan. Terima kasih untuk penjelasan Anda mengenai integrasi CCU dan juga ILT. Ini sangat berguna untuk saya menyelesaikan tugas UAS saya. Terima kasih ya Mbak Melani. Baik, terima kasih ya Kak Farah sudah menunjuk saya sebagai narasumber.